ajaran kapitayan. Ini bukan cuma soal nyembah pohon atau batu, cucuku. Ini ajaran tauhid yang luar biasa. Jauh sebelum agama-agama besar masuk ke Nusantara, leluhur kita itu sudah punya konsep ketuhanan yang adiluhung. Mereka menyebutnya Sang Yang Taya. Taya itu artinya kosong, tidak ada. Loh, kok Tuhan dibilang kosong? Nah, ini dia lucunya, cucuku. Kosong di sini bukan berarti nggak ada, tapi ada dalam ketiadaan. Dia itu ada di mana-mana, meliputi segalanya, tapi nggak bisa dijangkau sama panca indera kita yang terbatas ini. Ibarat sinyal wifi, cucuku. Nggak kelihatan, tapi ada di mana-mana dan bisa bikin kita koneksi sama dunia. Kalau Sang Yang Taya ini bisa bikin kita koneksi sama Yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada yang bilang leluhur kita itu animisme, dinamisme, atau apalah itu, suruh mereka ngopi dulu sama kiai, biar otaknya encer. Nah, terus ada lagi konsep suwung. Ini juga bikin geleng-geleng kepala. Suwung itu artinya kekosongan. Tapi kekosongan yang ini bukan kosong melompong kayak dompet di akhir bulan, cucuku. Ini kekosongan yang maha ada, maha sadar, maha kuasa. Dari suwung inilah segala sesuatu berasal, dan ke suwung pula lah segala sesuatu akan kembali. Ibarat cloud storage zaman sekarang, cucuku. Semua data, semua informasi, semua kehidupan tersimpan di sana. Nggak kelihatan, tapi ada. Dan kalau kita bisa akses suwung ini, wah jangan tanya. Pikiran jadi plong, hati jadi tentrem, masalah seberat apapun jadi kelihatan enteng. Jadi, kalau zaman sekarang banyak yang stres, banyak yang depresi, mungkin karena mereka lupa sama suwung. Sibuk ngisi kepala sama drama, sibuk ngisi dompet sama cicilan, sampai lupa ngisi hati sama kekosongan yang maha kaya ini. Nah, lalu ada kejawen. Ini bukan agama, cucuku, tapi lebih ke laku hidup, filosofi. Kejawen itu kayak aplikasi super yang isinya kompeten, ilmu yang bikin kita peka sama tanda-tanda alam, tanda-tanda kehidupan. Ibarat big data analytics zaman sekarang, cucuku. Leluhur kita itu sudah jago menganalisis pola dari alam semesta, dari gerak-gerik binatang, dari arah angin, dari mimpi. Mereka bisa membaca pesan-pesan dari semesta. Jadi, kalau zaman sekarang banyak yang gampang ketipu hoax, gampang percaya janji manis, mungkin karena mereka kurang ilmu titen, kurang peka sama tanda-tanda. Padahal alam semesta ini selalu berbicara, cucuku. Tinggal kita mau mendengarkan atau enggak. Kejawen juga mengajarkan pentingnya meditasi dan koneksi batin. Di tengah hiruk pikuk notifikasi, di tengah bisingnya klakson kendaraan, leluhur kita mengajarkan untuk menepi sejenak, menarik diri ke dalam, mencari ketenangan di tengah badai. Ini bukan berarti jadi antisosial atau kuper ya, cucuku. Ini justru cara untuk ngisi ulang energi, biar nggak gampang lobet, biar nggak gampang emosi, biar nggak gampang baper. Kalau hati sudah tenang, pikiran sudah jernih, mau menghadapi drama apapun di dunia ini, pasti enteng. Nah, ini yang paling seru, cucuku. Soal mistis dan supranatural. Banyak yang salah paham. Dikira mistis itu cuma soal hantu, soal santet, soal pesugihan. Alah, itu mah receh. Leluhur kita itu melihat mistis dan supranatural itu sebagai bagian dari dimensi lain kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Kidung-kidung mistis itu bukan cuma lagu seram, tapi isinya doa, mantra, filosofi yang mendalam. Ajian-ajian itu bukan cuma buat pamer kesaktian,
tapi buat melatih diri, mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan potensi diri. Khodam itu bukan cuma jin atau setan, tapi bisa jadi energi positif yang bantu kita kalau kita punya niat baik. Tapi ya itu, banyak yang cuma mau instan, mau waskita tapi nggak mau tirakat, mau sakti tapi nggak mau ngaji, maunya cuma hasilnya, nggak mau prosesnya. Ini kan kayak mau jadi influencer tapi nggak mau bikin konten, cuma mau endorse doang. Ya nggak bisa cucuku. Jadi cucuku, rahasia leluhur ini bukan cuma cerita dongeng pengantar tidur. Ini adalah ilmu, filosofi, laku hidup yang bisa bikin realitasnya ngawur ini kembali lurus, kembali waras, kembali bermakna. Kalau kita bisa memahami dan mengamalkan sedikit saja dari ajaran ini, dijamin realitas zaman now yang katanya gila ini akan terasa lebih damai, lebih tentrem, lebih guyup.